datang di podcast kami. Sebelum itu, mohon izin kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Yuli Uli sebagai host. Saya Yiri Yaptesoen. Saya Pedro Setiano. Saya Feno Kwebano. Kami dari kelompok 5, mahasiswa Institut Agama Kristen di Kupang, program studi Pendidikan Agama Kristen, semester 4, lebih khusus kelas D, bersama dengan narasumber kami. Izin nama memperkenalkan nama. Nama saya Rito. Terima kasih, dan kami akan bersama-sama ngobrol santai mengenai studi teologi agama dalam konteks Indonesia dengan tema bangun harmoni dalam kebenaran. Kak Yeri, menurut Kak Yeri apa sih yang menjadi tujuan kami ada di tempat ini? Tujuan kami ada di sini untuk mengetahui dan melihat bagaimana masyarakat menjaga kerukunan dan ditanya perbedaan agama. Nah, teman-teman mau tahu keseruannya seperti apa? Mari kita ikuti bersama. Kita mulai dengan pertanyaan dasar. Yaitu yang pertama, apa peran atau jabatan mama? Mungkin peran saya atau jabatan saya di sini, saya ibu rumah tangga yang pertama, yang kedua saya pelayan Tuhan di gereja GBI Putra, dan juga GBI Hulu. Terus yang berikut saya guru PAUD di Podcast Center. Baik, terima kasih. Kira-kira sudah berapa lama mama menjabat sebagai seorang pelayan Tuhan dan juga pekerjaan-pekerjaan? Kalau pelayan Tuhan, kalau berumah tangga, sebagai ibu rumah tangga saya sudah menjalaninya sudah 21 tahun. Sedangkan kalau pelayan Tuhan sudah 18 tahun. Lalu kalau guru ya berjalan hampir 10 tahun, 9 tahun. Luar biasa, cukup lama mama. Ya. Di dalam mama menjalani pekerjaan mama atau jabatan mama, pastinya ada tantangan, ada rintangan, ada cobaan. Tapi puji Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan izin Tuhan, mama masih bisa menikmati pekerjaan mama sebagai mama. Nah, yang berikut mama, coba mama menjelaskan secara sederhana atau cerita singkat bagaimana gambaran umum mengenai masyarakat di lingkungan ini dari segi keberagaman agama. Masyarakat di sini ada berbagai macam agama di dalamnya. Sekitar kebetulan ada 2 RT 2 M dan di dalamnya ada yang agama Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan, dan sebagian besar boleh bilang 80% lah itu Protestan. Dan di sini sangat rukun karena saling Yang tadi untuk mana? Menurut mana? Apa yang dimaksud dengan kerukunan antar umat beragama? seperti tadi saya bilang bahwa ketika kita menghargai, kita akan ada di dalam. Tentunya ada agama itu sangat indah. Sekalipun kita ini bilang bahwa bisa lima masing-masing ada di dalam Yesusnya, tapi semua masing-masing ada di dalam rumah tangga sendiri-sendiri. Tapi ketika kita saling menghargai, kita akan hidup dalam damai. Ketika ada damai itu indah, ada keindahan di dalamnya. Nah, menurut mama apa sih bentuk kerjasama yang sering dilakukan sebagai bentuk menghargai keberagaman? Itu ya sudah kerjasamanya ketika ada yang hari raya kita berkunjung, lalu mungkin di saat meninggal dan layak, di saat sakit kita mengunjungi, kita di rumah sakit kita ada waktu kita bisa mengunjungi
mereka dan mendoakan. Luar biasa dengan begitu banyak perbedaan dan di dalamnya ada saling menghargai dan saling menghormati. Terima kasih Mama. Besar-besarnya mama menawarkan konflik dan perbedaan dengan masyarakat sekitar yang berbeda agama, misalnya berbeda pendapat atau konflik apapun itu, bagaimana cara menyelesaikan Perbedaan yang ada atau ketika ada konflik gitu, karena ada perbedaan, satu kembali kepada kepercayaan kita masing-masing, bahwa saya dengan saya kepercayaan sebelah ini percaya masing-masing, saling meredakan dengan penuh kasih. Jadi harus punya hati kasih. Sehingga kita potong akan saling menghargai. Kita semua kamu dengan kamu saya dengan saya punya kepercayaan. Maka itu sesuai dengan iman kepercayaan kita masing-masing. Kita saling menghargai dengan memberikan. Kalau kita mau dibilang bahwa kalau kita Kristen kalau bisa kita atau ada kan kalau mau dibilang bahwa kalau kita orang Kristen kita harus menerima dan mengampuni perbedaan, ada perbedaan tapi harus saling menerima dan mengampuni, ya sudah kita wujudkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena bahwa kita adalah berguru. Kita sudah mengampuni. Apapun yang terjadi pasti ada kembali ke dalam. Ya. Apa saja tantangan terbesar dalam mengejar kerukunan yang kadang menimbulkan tantangan terbesar kalau dalam menghadapi perbedaan ini, tantangan terbesarnya itu sudah mau dibilang bahwa kadang orang tidak mau, maksudnya ketika mereka tantangannya itu ketika kita ada melakukan sesuatu tetapi orang melihat kita bahwa yang kita lakukan itu berlebihan. Ada tantangannya itu. Kadang kita kayak misalnya ada yang lain di dalam hal beribadah lah, beribadah ya. Ada yang ibadah di khusus, kita kan ada yang ribut, ada yang harus tepuk tangan, ada yang teriak. Nah itu jadi tantangan buat orang lain yang mungkin mereka beribadah di khusus, ada yang tenang. Seperti ya itu ribut-ribut. Karena ketika kayak misalnya kalau kita dengan agama yang lain, ketika kita sementara di dunianya lalu mereka harus dengan teriak-teriak, ya itu sudah jadi tantangan bagi kita. Jadi ya bagaimana menyelesaikannya, ya, kembali lagi bahwa apa saja pesan dari Mama untuk kami generasi muda, bukan saja generasi muda, tetapi juga untuk kita semua, untuk tetap menjaga toleransi dengan perbedaan yang ada. Jadi tadi saya bilang bahwa masing-masing dengan kepercayaan masing-masing, dengan saling menghargai perbedaan. Ada perbedaan. Jangankan antar agama, kita suami istri saja di dalam rumah itu pasti ada perbedaan, ada konflik. Tapi kalau ketika kita saling menerima, saling mengampuni, maka di situ akan ada yang namanya kerukunan, di situ akan ada yang namanya kasih Tuhan. Di dalam pribadi kita lepas pribadi, bahkan di situ kita akan rasakan yang namanya damai sejahtera. Sejahtera itu akan ada terpelihara dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Siapapun dia yang ada dalam dunia ini kalau hidup tanpa damai akan susah
bisa menjalani caranya berdampingan dengan orang lain. Misalkan yang menghadapi yang berbeda agama satu dengan yang lain saja, kalau tidak saling menghargai, tidak saling menerima dengan penuh kasih, maka itu akan terjadi konflik terus-menerus, tidak akan pernah ketemu jalan keluar. Tapi ketika kita menghargai, oke lah, kamu dengan kamu punya pilihan, saya dengan saya punya pilihan, itu akan aman. Itu saja. Jadi itu pilihanmu, pilihanmu. Karena kita tidak bisa memaksa. Oh, saya hitam, saya karena saya begini. Tidak. Tapi selagi kita menghargai, memberikan waktu dan ruang bagi mereka, dan kita hidup dalam kasih Kristus, jadi dimanapun berada harus saling menghargai. Kalau menghargai, maka akan ada sejahtera. Oke, terima kasih Mama. Yang intinya itu saling menghargai, saling menerima, dan sesudah jalan damai sejahtera. Nah teman-teman, dari hasil perbincangan kami dengan Mama, kita mengetahui bersama bahwa memang perbedaan itu bukan penghalang untuk bersatu atau bersama, dan bukan juga untuk alasan untuk permusuhan, tetapi dengan adanya perbedaan, disitulah kita dapat belajar untuk saling menghargai, menghormati, dan dengan demikian muncullah kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Mama dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan Mama sebagai pelayan Tuhan dan sebagai guru. Terima kasih. Terima kasih juga, dan pesan saya buat adik-adik semua, tetap semangat meraih masa depan yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan, dan pasti yang terbaik. Terima kasih.